Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara muslim dimanapun berada, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya pada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengupas sebuah tradisi luhur Nusantara, khususnya, yang banyak dilestarikan oleh masyarakat Jawa berupa budaya selamatan kehamilan Ngupati dan Mitoni yang kemudian akan kita komparasikan dalam pandangan Islam. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan beragam adat dan budaya. Di antaranya adat yang masyhur di kalangan masyarakat Jawa berupa tradisi ngapati dan mitoni menjelang kelahiran bayi. Sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat terkadang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, baik yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya dan kondisi masyarakat. Demikian halnya dengan penyikapan tradisi yang ada di tengah masyarakat. Terkadang di masyarakat tertentu tradisi itu ditolak mentah-mentah, tetapi di dalam komunitas masyarakat lainnya dapat diterima. Bagi kalangan yang menolak atas budaya tersebut, akan mempertanyakan keabsahan pelaksanaan acara selamatan ngapati dan mitoni. Adakah dalil dan anjuran di dalam agama Islam tentang itu? Adakah Rasulullah pernah memerintahkan atau mencontohkan hal itu? Jelas, bila yang dikehendaki adalah dalil, anjuran, atau perintah yang secara langsung menyebutkan nama kegiatan itu, tak akan pernah ditemukan di sumber hukum Islam manapun. Namun bila kita mau mempelajari dengan baik, kita bisa menemukan dalil-dalil yang secara substansi bisa menjadi dasar keabsahan melakukan acara selamatan semacam itu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa sperma, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari pula, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Kemudian diutuslah seorang malaikat meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal, yakni rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau bahagia." Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa di antara proses penciptaan manusia ketika masih di dalam kandungan ibunya adalah bahwa pada mulanya ia berupa sperma nutfah yang berproses selama 40 hari lamanya. Kemudian menjadi segumpal darah atau alaqah, yang juga berproses selama 40 hari lamanya, kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah, yang juga berproses selama 40 hari lamanya. Lalu menjadi satu janin dengan bagian-bagian tubuh yang lengkap sebagaimana layaknya rupa seorang manusia. Dari sini dapat dilihat bahwa proses terbentuknya satu janin di dalam rahim seorang ibu hingga sempurna membutuhkan waktu selama 3 kali 40 hari. Yang itu berarti sama dengan 120 hari dan dalam hitungan bulan sama dengan 4 bulan lamanya. Menurut hadis di atas, setelah kurun waktu 4 bulan itu barulah Allah memerintahkan satu malaikat untuk melakukan 2 hal. Pertama, meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Dengan ditiupnya ruh, maka janin yang pada mulanya hanya seonggok daging kini menjadi hidup dan bernyawa. Ia tak lagi hanya sekedar makhluk mati, tak ubahnya sebuah tembikar yang terbuat dari tanah liat, tapi kini ia telah menjadi makhluk hidup. Kedua, malaikat tersebut diperintah untuk mencatat 4 perkara yang berkaitan dengan rejeki, ajal, amal, dan bahagia atau celakanya si janin ketika ia hidup dan mengakhiri hidupnya di dunia kelak. Pada fase yang demikian ini, berdasarkan hadis di atas, para ulama Nusantara mengajari kita sebagai umatnya untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar janin yang ada di kandungan diberi ruh yang baik, dan juga rupa tubuh yang sempurna tak kurang suatu apa sebagaimana layaknya tubuh seorang manusia normal pada umumnya. Juga memohon kepada Allah agar sang janin diberi takdir-takdir yang baik pula. Diberi umur panjang penuh berkah, rezeki melimpah penuh keberkahan, ahli melakukan amalan saleh, dan digariskan sebagai hamba yang berbahagia ketika hidup di dunia dan kelak meninggalkan dunia dengan selamat membawa keimanan kepada Allah Ta'ala. Untuk memanjatkan doa-doa terbaik bagi sang janin, para ulama negeri ini juga menganjurkan untuk meminta bantuan tetangga, saudara untuk ikut mendoakannya. Maka diundanglah mereka ke rumah pada waktu tertentu untuk berdoa bersama-sama kepada Allah. Acara selamatan atau kenduri ini, di Jawa khususnya, kemudian dikenal dengan nama ngupati atau 4 bulanan karena diadakan ketika kandungan telah mencapai usia 4 bulan. Bagaimana dengan acara selamatan 7 bulan atau mitoni? Sebagaimana mapati, acara selamatan mitoni juga diajarkan para ulama dahulu kepada umat tidak secara asal. Acara selamatan yang telah membudaya ini diajarkan oleh mereka setidaknya dengan berdasar pada firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 189.
Dialah zat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu dan darinya Dia ciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya. Maka ketika ia telah mencampurinya, sang istri mengandung dengan kandungan yang ringan. Dan teruslah ia dengan kandungan ringan itu. Lalu ketika ia merasa berat kandungannya, keduanya berdoa kepada Allah Tuhannya, apabila Engkau beri kami anak yang saleh maka pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat di atas bercerita tentang Nabi Adam dan Ibu Hawa sebagai pasangan suami istri. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menuturkan bahwa ketika masa-masa awal kandungan Ibu Hawa, merasakan kandungannya sebagai sesuatu yang ringan, tidak merasa berat. Ia berdiri dan duduk sebagaimana biasanya. Namun ketika anak di dalam rahimnya kian besar, Ibu Hawa merasakan kandungannya makin berat dan dekat masa melahirkan. Maka kemudian Nabi Adam dan istrinya berdoa memohon kepada Allah agar diberi seorang anak yang saleh sempurna sebagaimana dirinya. Dikutip dari Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, Kitab Ma'alimut Tanzil, Kairo, Darul Alamiyah, 2016, Jilid 2, halaman 191. Atas dasar inilah para ulama di negeri ini kala itu menganjurkan kepada umat muslim untuk mendoakan jabang bayi yang ada di kandungan ibunya yang telah memasuki masa hamil tua. Dan untuk keperluan itu, dianjurkan untuk mengumpulkan para tetangga agar ikut serta mendoakan jabang bayi agar diberi kesempurnaan rupa, keselamatan, kesehatan dan kemudahan ketika nanti dilahirkan pada waktunya. Mengapa harus mengumpulkan para tetangga? Bukankah orang tua si bayi bisa berdoa sendiri? Ya, dikumpulkannya para tetangga untuk ikut mendoakan adalah karena merasa dirinya bukan orang yang memiliki kedekatan yang baik dengan Allah. Sehingga merasa perlu meminta tolong banyak orang dan seorang pemuka agama untuk ikut mendoakan bersama-sama dengan harapan doanya akan lebih didengar dan dikabulkan oleh Allah. Inilah kearifan yang dibangun oleh para ulama negeri ini. Bukan tanpa dasar mereka menciptakannya. Bukan asal mereka membudayakannya. Semuanya didasarkan pada ajaran-ajaran agama yang luhur. Hanya saja para ulama kala itu tidak banyak menyampaikan dalilnya karena bisa jadi masih terbatasnya kemampuan pemahaman agama masyarakat pada saat itu. Demikian tadi ulasan singkat terkait budaya ngapati dan mitoni dalam pandangan agama Islam. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.